إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh najjaynakum min ali fir'auna." Ingatlah wahai Bani Israel, tatkala kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun, dan itu terjadi di bulan seperti ini, yaitu bulan Muharram. Sebagaimana suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang puasa tersebut, dan dijawab bahwa hadza yaumun salih, hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasakannya dan memerintahkan untuk dilaksanakan. Dan pada saat itu, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Muharram ini 10 Muharram, Asyura, itu hukumnya wajib. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Ingatlah wahai Bani Israel, di antara nikmat yang kami berikan kepada kalian adalah kami menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun, di mana yasumunakum su'al adzab. Sekian lamanya mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat berat. Bani Israel ini datang, mulai kisahnya di Mesir, datang dari Nabi Yusuf. Lalu kemudian Nabi Yusuf memanggil keluarganya, bapaknya. Kemudian dari situlah kisah Bani Israel berawal di Mesir. Yasumunakum su'al adzab. Ingatlah wahai Bani Israel, tatkala Fir'aun dengan bala tentaranya atau kaumnya Al-Aqbat, yaitu menyiksa kalian dengan siksaan yang begitu berat. Allah ingin menerangkan nanti kemudian tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Yudzabbihuna abna'akum. Tidakkah kalian mengingat tatkala mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian? Wa yastahyuna nisa'akum. Lalu kemudian dibiarkan perempuan untuk hidup, untuk kebutuhan mereka. Laki-laki dibunuh dan perempuan dibiarkan untuk kebutuhan dan kepentingan mereka. Ingat itu wahai Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ingat pada saat itu musibah atau ujian yang begitu hebat, dahsyat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Tatkala itu mereka disiksa oleh Fir'aun. Tatkala itu anak-anak laki-laki yang didapati lahir lalu kemudian dibunuh oleh Fir'aun. Tatkala disampaikan bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menghilangkan tahtamu, kerajaanmu dan kekuasaanmu, maka mulai dari situ Fir'aun setiap ada anak laki-laki yang lahir maka lalu kemudian dia membunuhnya, adapun yang perempuan dibiarkan hidup untuk kepentingan mereka. Wa idh faraqna bikumul bahr, bukan hanya itu, ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala membelah bagi kalian lautan, di mana airnya itu mengalir ke atas, katudil azim, seperti gunung yang begitu besar, lalu kemudian mengeringkan dasar laut yang tadinya bertahun-tahun lamanya tidak pernah kering, seketika kering dan bisa dilalui, bisa dilewati, untuk kemudian Allah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Wa idh faraqna bikumul bahr fa anjaynakum, kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami menenggelamkan Fir'aun dengan tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kalian lihat itu, dan kalian melihatnya dengan mata kepala kalian. Kalian waktu itu dalam keadaan takut. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengajaknya keluar di malam hari lalu kemudian menuju laut. Tatkala kemudian falamma tara al-jam'an, tatkala yang mengejar ini telah melihat mereka, yaitu Fir'aun dengan bala tentaranya, apa yang mereka katakan? Inna lamudrakun, sudah kita pasti dapat, pasti kita akan ditangkap, kita mundur maka kemudian jelas kita akan dibunuh, kita mau maju di depan kita adalah lautan. Maka apa kata Nabi Musa? Tidak, yang memerintahkan kita untuk datang ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'iya rabbi sayahdin, pasti kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya. Di antara kemudian petunjuk tersebut ditampakkan kepada mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala membelah lautan. Jika Fir'aun dan bala tentaranya pada saat itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Musa bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebenciannya kepada Nabi Musa dan ingin membunuhnya dan orang-orang yang beriman pada saat itu, bayangkan terhadap Bani Israel yang Allah selamatkan, lalu kemudian setelah itu mereka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Fir'aun memang dia membenci Nabi Musa, tapi bagaimana dengan Bani Israel yang pada saat itu beriman dan betul-betul mereka melihat dan merasakan pertolongan Allah, lalu kemudian setelah itu mereka membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat itu. Dan kita seringkali diingatkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala kita sakit lalu kemudian Allah memberikan kita nikmat kesembuhan? Bukankah tatkala hidup kita sempit lalu kemudian Allah memberikan keluasan rezeki? Bukankah tatkala kita menghadapi musibah, ujian, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya? Lalu kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bukankah ketika kita sakit kita meminta kepada Allah, begitu dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit? Zikir kita senantiasa menghujam, lidah kita basah dengan zikir mengingat Allah, istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekat kita dengan Allah, lalu kemudian Allah berikan kesembuhan, lalu kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tatkala kita diberikan musibah, diberikan ujian, lalu kemudian kita datang ke masjid
melaksanakan salat, meminta kepada Allah agar Allah meringankan ujian kita. Akan tetapi tatkala Allah memberikan solusinya, kemudahannya, lalu kemudian kita tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu hidup kita, datang pergi, datang pergi. Datang kepada Allah tatkala kita butuh, lalu kemudian tatkala kebutuhan kita telah terpenuhi, kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah Bani Israel yang Allah berikan nikmat kepada mereka dan mereka merasakannya, bahkan melihatnya. Akan tetapi setelah itu mereka membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan. Ingat, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kami telah wa'adna Musa, janji kepada Nabi Musa, saling berjanji. Allah menjanjikan kepada Nabi Musa dan Nabi Musa berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 lailatan, selama 40 malam. Ini tatkala Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, kemudian Nabi Musa meninggalkan Bani Israel kaumnya kepada saudaranya yaitu Nabi Harun selama 40 hari. Summat takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tapi perhatikan kalian wahai Bani Israel, apa yang kalian lakukan pada saat itu? Kalian membuat dari kepingan-kepingan emas yang kalian kumpulkan dari peninggalan Fir'aun, lalu kemudian kalian kumpulkan dan kalian bakar, lalu kemudian menjadilah bentuknya seperti sapi, dan ini atas pikiran As-Samiri. Lalu kemudian patung sapi tersebut yang terbuat dari emas kalian sembah, kalian buat sendiri, kalian rancang sendiri, lalu kalian agungkan dan kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat tersebut. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Tapi setelah itu kalian dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Kami datangkan kepada Musa, yaitu berupa kitab yang mampu membedakan yang hak dan yang batil. Agar kenapa? Agar kalian terpetunjuk. Coba bayangkan bagaimana orang-orang atau Bani Israel ini. Kalau sekarang orang-orang Yahudi yang turun kepada mereka kitab yang seharusnya bisa membedakan ini yang benar, ini yang batil, akan tetapi tidak. Mereka meninggalkan kitab tersebut mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tidak terpetunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, kalian telah menzalimi diri kalian, bittikhadikumul ijla, dengan kalian menyembah patung sapi. Fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum yang menciptakan kalian. Kata bari yaitu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada lalu kemudian menjadi ada. Singgungan kepada mereka, kalian lebih memilih menyembah kepada sapi yang kalian ciptakan dari emas. Kalian tahu dari mana asalnya, lalu kemudian kalian bentuk menjadi sapi atas pikiran manusia si Samiri, lalu kalian sembah. Kenapa kalian meninggalkan penyembahan kepada Allah bari yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada lalu kemudian menjadi ada? Faqtulu anfusakum. Sekarang cara bertobat kalian adalah bunuh diri kalian. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Itu lebih baik bagi kalian agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat dan Maha merahmati. Di sini ulama memberikan penafsiran bahwa sebagian orang-orang yang menyembah patung sapi ini lalu kemudian mereka saling bunuh membunuh. Yang hidup diampuni, yang mati diampuni. Sebagian penafsir, ulama tafsir menjelaskan bahwa yang tidak menyembah membunuh yang menyembah patung sapi tersebut. Lalu kemudian dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kesyirikan yang mereka lakukan.
Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahwa bocok-bocok yang kita buat dengan tangan kita, kain yang kita rangkai, kayu yang kita rangkai, atau besi yang kita buat, atau kain yang kita beli, lalu kemudian kita buat, lalu kemudian kita agungkan, kita menaruh rasa takut dan ibadah kepada benda tersebut. Bukankah ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Besi yang kita buat atau mungkin dibuatkan oleh orang sehingga menjadi senjata tajam, lalu kemudian kita menaruh akidah dan keyakinan tersebut kepada benda tersebut. Kalau kita bawa ini, maka kita akan mendapatkan ini dan itu, kita akan dihormati, kita akan dihargai, kita akan ditakuti. Kalau ini yang saya bawa, seperti ini hasilnya. Kalau ini yang saya bawa, bukankah itu bukan kita yang membuatnya atau dibuatkan oleh orang lain? Bukankah seperti perbuatan kaumnya Nabi Musa yang merusak akidah di antara kita tatkala kita mengatakan engkau memang diaseng? Inilah yang merusak akidah, dan itulah akidah kita yang sebenarnya kepada benda tersebut. Tatkala kita berani mengatakan engkau meto diaseng, biasa meto jaji, berarti pada saat itu kita meyakini benda tersebut berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat. Maka perhatikan segala hal yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan, bahwa apapun yang kita inginkan di dunia ini dengan berlepas diri dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, apakah berkaitan dengan pengandurannya pohon tertentu, berkaitan dengan pengandurannya salo atau laut tertentu, pengandurannya pada tempat-tempat tertentu, pada benda atau besi atau batu atau apapun itu yang kita sebut sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau menghindarkan dari mudarat, itu adalah sesuatu yang akan menjerumuskan kita dan akan mengekalkan kita pada api neraka. Suatu waktu Nabi SAW mendapati seseorang wa fi yadihi, dan di tangannya ada halqatan min sufr, ada gelang dari kuningan atau tembaga. Kata Nabi SAW, "Ma hadza? Apa yang engkau kenakan ini di tanganmu?" Dia mengatakan, "Minal wahina." "Ya Rasulullah, ini tujuannya untuk menangkal." Kata Nabi SAW, "Inzi'ha, lepaskan itu. Fa innaka law mutta, seandainya engkau meninggal wahia alaika, dan itu masih ada padamu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan pernah beruntung. Dia nagaga mu pekeng, dia nagaga paburana kalau kamu meninggal di atas kesyirikan ini." Lalu kemudian, la taziduka illa wahnan, justru itu akan menambah kelemahan bagimu, justru itu akan semakin membuatmu takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita harus komitmen untuk meninggalkan kesyirikan. Apalagi Allah mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan yang Allah muliakan ini. Dan puncak kezaliman itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar, kita meninggal di atas dosa tersebut, masih ada harapan Allah mengampuni kita. Atau kita masuk neraka setelah pembersihan dosa ini, kemudian kita akan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi kalau kita meninggal di atas kesyirikan, walaupun hidup kita penuh dengan ibadah, 50 tauqi emas sempajang, harta kita dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk menolong,
hidup kita berbakti kepada kedua orang tua, lalu kemudian mapide ceki pada tak rupa tahu, akan tetapi meninggal di atas kesyirikan, akan menghapuskan semua itu haba'an mansura, seperti debu yang diterbangkan oleh angin, tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, sebab kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.